Oke, kembali lagi bersama saya Aji di channel Trial Tech, channel yang membahas cara kita menggunakan teknologi yang ada saat ini. Nah, hari ini kita akan menggunakan live view kembali, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah menggunakan live view untuk memprogram case structure yang berupa inputan boolean atau pass button, kemudian ada string dan ada numerik. Di video kali ini kita akan mencoba menggunakan perangkat langsung untuk memprogram, di mana hari ini kita akan menggunakan Arduino Uno sebagai perangkat yang akan kita program. Dan kita akan membaca suatu sensor yang akan kita program melalui live view dan menampilkannya di dalam live view. Sensor yang kita gunakan yaitu sensor DHT11 atau DHT22. Sensor DHT22 ini digunakan untuk membaca sensor kelembaban dan sensor suhu. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum kita masuk ke live view, kita coba dulu kita masukkan. Nah, ini adalah diagram wiring sensor suhu ke Arduino, di mana kita masukkan 5 volt VCC ke 5 volt Arduino. Kemudian ada ground dari sensor masuk ke ground Arduino, dan out dari sensor kita masukkan ke pin 2 digital Arduino. Nah, ini adalah diagram pengkabelannya atau diagram wiringnya. Kemudian sebelum kita masuk ke live view, kita juga menggunakan Arduino IDE untuk membaca sensor suhu tersebut. Nah, ini adalah program yang telah saya buat sebelumnya. Di sini kita menggunakan sensor DHT22. Nah, ini adalah library-nya DHT.h. Kemudian ini ada DHT, kita masukkan ke pin 2. Kemudian serial begin untuk memulai komunikasi serial dengan komputer. Dan kita akan membutuhkan delay untuk pembacaan sensornya. Nah, kita identifikasi humidity pada variabel float dan temperatur C untuk membaca temperatur dalam derajat Celcius. Dan kita akan menggunakan pembacaan serial monitor dari Arduino IDE. Kemudian kita coba upload ke Arduino IDE-nya. Kemudian kita buka serial monitor untuk melihat hasil baca dari sensor DHT22. Di sini terbaca humidity yaitu 89. Temperatur Celciusnya yaitu 31 dan temperatur Fahrenheit-nya yaitu 87,98. Nah, berarti sensor ini yang telah kita hubungkan ke Arduino adalah sensor yang berfungsi. Nah, kemudian setelah kita memastikan bahwa sensor yang kita gunakan ini berfungsi, kemudian kita coba masuk ke live view. Ini adalah program yang telah dibuat untuk membaca sensor DHT, dan kita telah membuat juga tampilan atau front view dari sensor yang akan kita baca berupa diagram temperatur. Nah, di sini kita menggunakan visa serial untuk berkomunikasi dengan Arduino. Kemudian 9600 ini adalah baud rate, kecepatan transfer dari Arduino ke komputer. Kemudian kita gunakan spreadsheet untuk membaca pengolahan data. Dan ini adalah aritmatika untuk membaca atau merumuskan nilai-nilai dari sensor yang kita butuhkan. Nah, kita akan mencoba menjalankannya. Nah, ini adalah grafik dalam Celcius. Jadi sensor ini terbaca 80. Saat kita
harus copot terlebih dahulu sebelum kita running, karena dia sudah membaca running di serial monitor IDE Arduino. Nah, kita masukkan lagi dan kita running. Nah, ini adalah pembacaan dari sensor dalam satuan Fahrenheit, yaitu 176 derajat Fahrenheit. Kemudian ini adalah pembacaan di dalam Celsius. Kemudian ini adalah pembacaan di dalam Kelvin, derajat Kelvin, dan ini adalah pembacaan dalam Reaumur, skala Reaumur. Nah, ini sensornya baru terbaca nih. Dia membaca, ini adalah sensornya, ini adalah Arduino-nya. Jadi sensor sel ini dia membaca 16 derajat Celcius. 26. Kemudian di Fahrenheit-nya dia membaca 60 sampai 93. Kemudian di derajat Kelvinnya dia membaca 66 sampai 84. Kemudian di derajat Reaumur dia membaca 41. Nah, jadi begitu eh, kita dapat menggunakan live view untuk memprogram perangkat Arduino seperti ini dengan menggunakan sensor suhu DHT11 atau DHT22. Jadi live view ini sangat berguna sekali untuk menampilkan data-data hasil baca sensor yang kita gunakan. Itu adalah salah satu kegunaan live view yang sangat berguna bagi kita dalam membaca sensor-sensor atau hasil baca dari perangkat-perangkat yang lain. Selain live view dapat memprogram, live view juga dapat menampilkannya dalam bentuk grafis. Nah, itulah adalah salah satu kelebihan dari live view. Mungkin video ini cukup sekian ya. Kita hanya akan mendemokan hasil baca ini. Kemudian untuk pembuatan program kita akan dibuat di video selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.